Selamat sore Opa Oma semua yang ada di rumah, yang ada dimanapun saja. Selamat berjumpa kembali di Persekutuan Usia Indah yang pertama di bulan Januari 2021. Apa kabar Opa Oma semua? Saya berharap Opa Oma tetap sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita akan memulai persekutuan kita pada sore hari ini dengan lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Biarlah melalui pujian yang kita nyanyikan, kita mengaminkan ya, bahwa tiap langkah hidup kita ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan di dalamnya. Untuk Oma Opa yang ada di rumah, biarlah melalui lagu ini boleh diberikan kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan Opa Oma semua. Kita akan berdoa pembukaan ya. Mari Opa Oma semua, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Bapa untuk sore hari ini kami boleh dikumpulkan untuk mengikuti persekutuan usia indah yang pertama. Tuhan, melalui lagu pujian yang tadi kami nyanyikan, kami tahu Tuhan, tiap langkah kaki kami pasti ada penyertaan Tuhan, pasti ada pimpinan Tuhan di dalamnya. Kami percaya itu Tuhan. Tuhan sudah membantu kami untuk melewati tahun yang lalu. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, kami serahkan Tuhan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan semua adalah sia-sia. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami mampu melewatinya dengan penyertaan Tuhan.
Tuhan juga pimpin Tuhan untuk persekutuan kami pada hari ini Tuhan. Biarpun melalui online, tapi kami dapat berjumpa bersama dengan opa oma semua. Tuhan lindungi Tuhan untuk semua opa oma yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja. Tuhan menyertai setiap mereka. Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga hati yang gembira. Tuhan juga menyertai untuk Evangelis Joe yang akan membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah melalui firman yang disampaikan untuk kami semua boleh menjadi berkat di dalam kami menata kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan pada sore hari ini yang akan dibawakan oleh Evangelis Joe, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Oma Opa semua. Dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, saya rasa masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru untuk Oma Opa sekalian. Kiranya di tahun yang baru ini kita boleh punya pengharapan yang baru, semangat yang baru di dalam menapaki tahun 2021 ini. Ketika saya diminta untuk membawakan renungan pada sore hari ini, saya memikirkan sebuah tema yang kira-kira mungkin pas dan cocok bagi kita semua di dalam menapaki tahun 2021 ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema Kristen tepi pantai versus Kristen di tempat dalam. Nah Bapak Ibu sekalian, Oma Opa semua, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah.
ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini lebih jauh. Tuhan, terima kasih karena sore hari ini adalah persekutuan perdana Komisi Usia Indah di tahun 2021. Terima kasih di tengah-tengah segala gejolak dinamika kehidupan kami. Di tahun 2020 silam, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau Allah gembala kami yang baik, yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, kehidupan umat percaya atau umat beriman, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti dipenuhi dengan yang namanya dinamika. Yang namanya dinamika, Bapak Ibu sekalian, itu bisa naik, itu bisa turun. Bisa sukacita, bisa duka cita. Bisa senang, bersuka cita, tetapi juga bisa menangis, mengeluarkan air mata. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin setiap kita di tempat ini yang mendengarkan sore hari ini pasti pernah punya pengalaman tersendiri tentang kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau suatu waktu kita sedang duduk dengan nyaman, kita sedang duduk dengan santai, kita sambil menaikkan puji-pujian di bibir kita kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kita duduk nyaman dan santai, kita memuji Tuhan, tiba-tiba datang surat kepada kita, surat penolakan lamaran kerja. Sudah situasi sulit, sudah situasi susah, kita mencoba cari pekerjaan yang baru, tapi nggak diterima. Coba bayangkan lagi Bapak Ibu sekalian, dalam situasi yang sama, kita memuji Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Tetapi tiba-tiba datang telepon dari dokter atau pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa Bapak, Ibu, Anda terkena sakit keras. Anda terkena kanker, Anda terkena COVID. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dengan hidup kita? Atau datang polisi mengetuk pintu rumah kita dan menangkap salah satu anggota keluarga kita karena terkait kasus tertentu. Bapak Ibu sekalian, kita seperti tersedot ke dalam lubang kesedihan yang begitu dahsyat. Diguyur oleh air dingin kenyataan dan tersengat oleh udara panas keraguan terhadap janji Tuhan. Tuhan, hidup saya baik. Saya rajin beribadah kepada Tuhan. Saya bahkan melayani Tuhan. Tetapi kenapa badai yang begitu berat harus menerpa saya? Bahkan untuk bernafas pun saya harus dibantu dengan alat.
Bahkan untuk mencari pekerjaan pun sangat sulit untuk saya. Kenapa Tuhan Engkau mengizinkan saya seperti ini? Seketika mungkin sukacita kita memuji Tuhan, yang mungkin kita sering naikkan, Allah itu baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Ketika badai datang hidup bertubi-tubi atau seketika, mungkinkah bibir kita masih dapat berkata, Tuhan itu baik? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apakah kita pernah berada dalam situasi yang seperti itu? Apakah kita pernah diterpa badai kehidupan yang begitu dahsyat sehingga membuat kita hanya bisa nangis di hadapan Tuhan, hanya bisa melipat tangan tanpa bisa mengeluarkan kata-kata puji-pujian, tapi hanya bisa nangis di hadapan Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah perjalanan kehidupan umat percaya. Itulah kehidupan umat beriman yang dipenuhi dengan berbagai macam dinamika. Masa depan tidak ada yang tahu. Kehidupan kita beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan, beberapa hari, beberapa minggu ke depan, kita nggak ada yang bisa tebak. Bisa naik, bisa turun. Bisa penuh dengan canda tawa, tapi bisa juga penuh dengan tetesan air mata. Ada sebuah kalimat yang pernah menyatakan, iman kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan baru terbukti ketika ada badai datang. Iman kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan baru terbukti apakah kita sungguh-sungguh beriman ketika ada badai datang. Ada dua kategori orang Kristen yang akan kita bahas hari ini di dalam perenungan firman. Yang pertama, orang Kristen tepi pantai, dan yang kedua, orang Kristen di tempat yang dalam. Mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, tipe orang Kristen pertama, orang Kristen di tepi pantai. Apa yang menjadi ciri khas dari orang Kristen di tepi pantai? Yang pertama adalah otaknya canggih, tetapi iman memble. Otak canggih Bapak Ibu sekalian, tetapi iman memble. Jikalau kita perhatikan Lukas pasal 5 ayat yang pertama yang sudah kita dengarkan tadi, dikatakan bahwa banyak orang mengerumuni Yesus di tepi pantai Genezaret. Bapak Ibu sekalian, mereka berkumpul di situ untuk mendengarkan Yesus. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka mengerumuni Yesus? Mengapa mereka berbondong-bondong mengerumuni Yesus? Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita perhatikan pasal sebelumnya, maka kita akan mendapatkan beberapa referensi tentang tujuan mereka. Pasal 4 ayat 31 sampai 37, kita dapat melihat bahwa motivasi mereka ikut Yesus hanya karena mereka takjub mendengarkan pengajarannya. Mereka terpukau dengan pengajaran yang Yesus berikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mereka adalah model orang Kristen yang suka dengan pengajaran, suka mencari kepuasan intelektual, tahu tentang firman Tuhan, suka mendengar khotbah di berbagai macam link YouTube yang tersebar, Bapak Ibu sekalian. Tetapi tunggu dulu, mereka hanya sekedar tahu, tetapi enggan melakukan apa yang diajarkan di dalam khotbah-khotbah itu. Mereka mungkin faham tentang firman Tuhan, mereka tahu tentang firman Tuhan, tetapi hidup mereka tidak berpadanan dengan firman Tuhan itu. Mereka tidak menghidupi firman Tuhan itu. Mereka hanya suka mendengarkan firman Allah. Mereka hanya suka dengar khotbah. Ya, mungkin karena ingin mengisi waktu luang mereka. Tetapi ketika diminta untuk melakukan firman Allah, maka mereka akan berkata, sepertinya belum waktunya. Sepertinya enggak dulu deh. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang serupa dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 66. Bahwa ketika Yesus menantang mereka untuk melangkah lebih jauh lagi, maka Yohanes 6 ayat 66 dikatakan bahwa satu persatu dari mereka mengundurkan diri mengikut Yesus.
Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kata lain, orang Kristen tepi pantai yang di Genesaret ini tipe orang yang hanya fans terhadap Yesus. Hanya ngefans doang. Tetapi kalau diajak untuk melangkah lebih jauh, mereka katakan, enggak dulu deh. Mereka suka dengar ajaran Yesus, tetapi mereka enggan melakukan ajaran Yesus. Mereka terpuaskan hanya secara pikiran saja, tetapi hati mereka sesungguhnya kosong. Nah, Bapak Ibu sekalian, mereka tahu kebenaran. Mereka faham kebenaran, tetapi mereka tidak mau hidup dengan kebenaran itu. Kebenaran itu tidak mengubahkan hidup mereka, tetapi kebenaran itu mereka anggap sebagai ya udah, itu berhenti di intelektual saja. Jangan sampai hari ini kita menjadi orang Kristen yang otaknya canggih, tetapi iman membeli. Itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri dari orang Kristen tepi pantai adalah suka melihat mukjizat tanpa pernah mengalami mukjizat. Saya ulangi Bapak Ibu sekaliannya, suka melihat mukjizat tanpa pernah mengalami mukjizat. Orang Kristen tepi pantai adalah orang Kristen yang takjub melihat mukjizat. Karena itulah mereka ikut Yesus. Karena itulah mereka mengerumuni Yesus. Karena Yesus bisa melakukan mukjizat. Dan mereka takjub terpukau. Yang mereka cari sebenarnya bukan Yesusnya, tetapi yang mereka cari adalah mukjizatnya, pertunjukannya. Mereka terfokus kepada diri mereka sendiri dan apa yang membuat hati mereka senang. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa bedanya Tuhan Yesus dengan pedagang obat? Apa bedanya Tuhan Yesus dengan tabib-tabib yang berjualan di pinggir jalan sambil mendagangkan obat-obatannya? Atau sebagai seorang pesulap? Bagi mereka, Yesus sama seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kalau Yesus mampu melakukan mukjizat, mereka ikut. Tapi kalau Yesus tidak bisa misalnya melakukan mukjizat, maka pasti mereka tidak akan datang. Mereka sama sekali tidak pernah mengalami mukjizat. Apakah mukjizat itu? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Mereka hanya mau lihat pertunjukan, tetapi mereka tidak mau mengalami Yesus dalam hidup mereka. Mereka tidak mau terima Yesus dalam hidup mereka. Mereka suka melihat orang lain disembuhkan. Mereka tepuk tangan. Mereka bersorak. Ada orang lumpuh disembuhkan, orang buta dicelikkan. Mereka suka. Mereka wow. Tetapi mereka lupa bahwa sesungguhnya merekalah yang harus disembuhkan. Merekalah yang harus diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, saya bukan anti mukjizat Bapak Ibu. Saya percaya bahwa mukjizat masih terjadi sampai hari ini. Tetapi yang menjadi fokus saya adalah banyak hari ini orang-orang Kristen berbondong-bondong mengejar mukjizat ketimbang mengejar hidup bersama Yesus. Ketika mukjizat tidak terjadi, apa yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka akan kecewa kepada Tuhan, mundur, marah dari Tuhan, mencari pertolongan lain. Seolah-olah apa bedanya Yesus dengan pesulap? Apa bedanya Yesus dengan orang pedagang obat di pinggir-pinggir jalan? Hati-hati dengan kata mukjizat hari ini. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian sedang dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang bergumul masalah berat. Kita sering berdoa, Tuhan tunjukkan mukjizat-Mu, berikan saya mukjizat-Mu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Terkadang yang lebih memfokuskan kita adalah pertunjukan yang telah Tuhan berikan. Kita lebih berfokus kepada mukjizat Allah ketimbang Allah itu sendiri. Sehingga kalau enggak ada terjadi mukjizat dalam hidup kita, kita mengatakan Tuhan itu enggak baik. Tuhan enggak sayang sama saya. Tuhan enggak peduli sama saya. Tetapi ada pertunjukan-pertunjukan mukjizat di YouTube dimanapun. Ada pendeta yang sampai tempeleng jemaatnya. Ada pendeta yang sampai injak-injak. Yang dikatakan bahwa ketika menginjak-injak, menempeleng jemaatnya, maka terjadi mukjizat di dalam hidup jemaatnya. Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, kita harus hati-hati. Karena zaman Musa pun ahli-ahli Firaun mampu melakukan hal yang sama seperti yang Musa lakukan. Namun saya percaya bahwa mukjizat hanya terjadi jika hidup kita di dalam firman
Tuhan. Jikalau kita punya hidup yang sungguh-sungguh bergantung kepada Allah, jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa tempeleng, tanpa diinjak-injak pun, kita bisa mengalami mukjizat Tuhan jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi jangan fokus kepada mukjizatnya. Allah terlalu besar Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita fokus kepada Tuhan. Aku percaya kepada Engkau. Aku tahu Engkau tahu yang terbaik buat hidupku. Aku percaya kepada Engkau. Itulah tipe orang Kristen tepi pantai. Mereka hanya fokus kepada mukjizat tanpa pernah mengalami mukjizat. Mereka enggak peduli sama yang namanya Yesus. Yang mereka pedulikan adalah pertunjukannya. Dan yang ketiga ciri dari orang Kristen tepi pantai adalah ikut-ikutan. Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu Yesus sangat terkenal dengan segala perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang Kristen tepi pantai, mereka datang mengerumuni Yesus karena mereka mungkin dengar dari satu orang kepada orang lain bahwa ada seorang sosok yang bernama Yesus hebat, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa mengerjakan A, bisa mengerjakan B. Keingintahuan mereka tidak diimbangi dengan sikap hati yang benar. Mereka hanya terpengaruh dengan omongan orang lain, ikut-ikutan, sehingga ketika mendapatkan tantangan yang lebih serius dari Yesus, mereka bilang, enggak deh, saya mundur deh. Tantangannya Yesus berikan apa Bapak Ibu sekalian? Barang siapa mau ikut aku, ia harus pikul salib, sangkal diri, baru ia layak sebagai murid Yesus. Wah Bapak Ibu sekalian, standarnya berat. Harus pikul salib, harus sangkal diri. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, bahwa ikut Yesus itu bukan ikut-ikutan. Ya, ikut Yesus bukan ikut-ikutan, tetapi butuh sebuah komitmen yang kuat bahwa penyerahan diri saya secara total kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Meskipun saya susah, meskipun saya menderita, saya tetap ikut Yesus. Dan itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang Kristen tepi pantai. Mereka hanya mau sukanya doang, mereka hanya mau happy-nya doang. Tetapi ketika diberikan tantangan, udah mundur, menyerah. Bapak Ibu sekalian, mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu tidak bisa diberikan oleh orang-orang Kristen tepi pantai. Mereka membangun iman mereka bukan atas dasar iman yang murni kepada Tuhan, tetapi iman mereka dibangun atas dasar ikut-ikutan. Oh, saya punya teman yang ajak saya ke gereja. Oh, saya punya teman yang ajak saya dengar khotbah ini, khotbah ini. Mereka hanya ikut-ikutan. Oh, saya punya teman yang ajak saya melihat KKR ataupun pertunjukan mukjizat. Mereka terpukau, tetapi mereka tidak punya komitmen yang dalam di dalam Kristus. Lambat laun orang-orang seperti ini pasti akan terseleksi dengan sendirinya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah 3 ciri dari orang Kristen tepi pantai. Otak canggih, iman memble. Mereka fokus kepada mukjizat tanpa pernah mengalami mukjizat, dan mereka ikut-ikutan. Berbeda dengan orang Kristen di tempat dalam, yang pada kisah ini mengambil contoh dari seorang yang bernama Simon Petrus. Bapak Ibu sekalian, ciri yang pertama dari orang Kristen tempat dalam adalah perahu kosong, hati terisi. Ini ciri yang pertama, perahu kosong, hati terisi. Dalam Lukas 5 ayat 1-11 dikatakan bahwa Yesus berdiri di tepi pantai Genesaret. Ia melihat 2 perahu dan memilih perahu Simon Petrus untuk mengajar. Bapak Ibu sekalian, pada konteks saat itu, kondisi Simon Petrus dan kawan-kawannya sedang berada dalam situasi gatot sebagai seorang nelayan. Dalam situasi gagal total sebagai seorang penangkap ikan. Mereka nggak dapat hasil sama sekali. Perahu mereka kosong. Bapak Ibu sekalian,
Mereka pengen sebagai seorang nelayan pulang dapat ikan banyak. Tetapi mereka sama sekali pada waktu itu nggak dapat apa-apa. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Saya mau naik ke perahumu. Saya mau pinjam perahumu." Kemudian Petrus mengatakan, dan tanpa ngomong apa-apa, Petrus kasih perahunya. Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, perahu yang Petrus punya merupakan harta terpenting dalam hidupnya. Karena tanpa perahu itu, ia tidak dapat uang, ia tidak akan bisa makan. Namun ia mau meminjamkan perahu itu kepada Yesus. Ini wujud, Bapak Ibu sekalian, Petrus berbeda dengan orang-orang Kristen tepi pantai tadi. Petrus berkata, "Tuhan, ini kuserahkan, ku percaya kepadamu. Meskipun perahuku kosong, ada Yesus di dalamnya. Ada Yesus yang kupercaya. Yesus jauh lebih besar dari harta bendaku. Yesus jauh lebih penting dari segala yang ada di dunia ini." Bapak Ibu sekalian, Yesus tidak tertarik dengan perahu Petrus. Yesus tidak terfokus kepada perahu Petrus. Tetapi Yesus tertarik dan terfokus kepada hati Petrus. Meskipun hari itu ia gagal total, tetapi hatinya diisi ketika ia berjumpa pribadi dengan Yesus. Ia tidak putus asa meskipun ia tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika Yesus berbicara, ia patuh dan taat. "Nih Tuhan, ku pinjamkan perahuku." Bapak Ibu sekalian, seorang filsuf bernama Blaise Pascal itu pernah menyatakan bahwa hati manusia itu terdiri dari ruangan-ruangan. Dan ada satu ruangan yang hanya bisa diisi oleh Yesus. Sudahkah hari ini Yesus mengisi hidupmu dan hidupku? Mungkin hari ini kita orang yang gak berdaya, kita orang sederhana. COVID-19 ini sudah menghantam hidup kita bertubi-tubi. COVID-19 ini sudah menghantam banyak aspek dalam kehidupan kita. Kita mungkin menjadi orang yang kosong. Kita menjadi orang yang gagal total. Tapi Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat sikap yang diambil oleh Petrus saat itu. Dia juga gatot. Dia nggak dapat apa-apa. Dia memikirkan keluargaku makan apa. Dia juga memikirkan gimana pekerjaanku. Tetapi dia punya satu aspek dalam hidupnya ketika berjumpa dengan Yesus. Berserah. Dia serahkan perahunya. Meskipun perahunya kosong, hatinya diisi oleh damai sejahtera ketika dia berjumpa dengan Yesus. Hanya Yesus yang mampu mengubah tetesan air mata menjadi sukacita yang berlimpah. Hanya Yesus yang mampu mengubah keputusasaan kita menjadi pengharapan yang begitu dahsyat di tengah-tengah situasi yang genting dan menyeramkan. Itu ciri yang pertama dari orang Kristen di tempat dalam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ciri dari orang Kristen tempat dalam, tetap tenang dalam situasi mengkhawatirkan. Tetap tenang dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tentunya Petrus ingin sukses. Tentunya Petrus punya keinginan pengen jadi kaya raya ketika dia menjadi seorang saudagar ikan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada waktu itu benar-benar dia nggak dapat apa-apa. Dia kosong. Emosinya bergejolak, hatinya bergejolak, dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan mungkin. Orang yang emosinya tidak stabil biasanya sulit untuk diajak berpikir positif, apalagi diminta bantuan. Bayangkan saja, Yesus tidak hanya meminjam perahunya, tetapi juga menyuruh Petrus. Ketika Yesus naik di atas perahunya, Yesus menyuruh Petrus, tolong dorong sedikit agak menjauh dari tepi pantai. Tolong dorong sedikit perahunya lebih jauh sedikit dari tepi pantai supaya saya bisa mengajar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam situasi sebagai seorang nelayan nggak dapat ikan, terus Yesus udah pinjam perahunya, sekarang Yesus perintahin lagi, tolong dorong sedikit. Udah capek-capek dari tempat dalam sana, pulang nggak dapat hasil, sampai tepi pantai, perahu dipinjam. Kemudian setelah dipinjam, disuruh lagi dorong agak sedikit.
Bayangkan Bapak Ibu sekalian betapa capeknya, betapa bergejolaknya emosi Petrus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dengan situasi yang demikian, Petrus tidak bersungut-sungut. Tetapi Petrus justru melakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Dan kemudian Yesus mulai mengajar orang banyak itu di atas perahu Petrus. Nah Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah segala ketidakpastian, butuh sikap hati seperti ini. Tetap tenang di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena kita punya Yesus Tuhan kita yang ada di dalam perahu kehidupan kita. Dia nggak pergi kemana-mana. Dia nggak meninggalkan kita. Tetapi dia ada di atas perahu kehidupan kita. Makanya kita harus tetap tenang. Bapak Ibu sekalian, hal ini sama ingin menggambarkan apa yang terjadi ketika Yesus bersama dengan para murid diterpa taufan yang begitu dahsyat ketika mereka sedang di atas perahu. Bapak Ibu sekalian ingat kisah itu. Yesus tidur di dalam perahu itu ketika taufan itu mengamuk. Tetapi ketika taufan itu mengamuk, para murid begitu takut, begitu gemetar, dan bertanya kepada Yesus, Yesus, engkau tidur, engkau tidak peduli dengan kita kalau kita binasa? Kemudian Yesus bangun dan menghardik taufan itu dan berkata, tenang, diamlah. Bapak Ibu sekalian, Yesus ingin mengajarkan kepada para murid dan terkhusus pada Petrus pada waktu itu, aku ada di dalam perahu kehidupanmu. Aku tidak pernah tidak peduli dengan hidupmu. Oleh karena itu, tenang, tenang. Aku ada bersama dengan engkau. Bukankah ini selaras dengan Matius 11 ayat 28? Yesus berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku ada untukmu. Aku memberi kelegaan bagimu. Bapak Ibu sekalian, hari ini situasi kehidupan mungkin membawa kita begitu takut, begitu khawatir. Tetapi ingat, Yesus enggak kemana-mana. Yesus enggak lari dari hidup kita. Yesus enggak tidur dari hidup kita. Yesus enggak tuli. Tetapi Yesus ada. Dan selalu matanya tertuju dalam hidupmu dan hidupku. Tenang dalam situasi yang mengkhawatirkan. Orang percaya di tempat dalam. Orang Kristen yang imannya berakar dalam Kristus. Situasi apapun dalam hidupnya tidak menggoyahkan imannya, tetapi justru membawa tangannya terlipat, lututnya berlutut dan berdoa, berserah kepada Tuhan. Imannya tidak akan tergoyahkan. Itu ciri yang kedua, tenang di dalam situasi yang mengkhawatirkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kerohaniannya dalam karena berada di tempat yang dalam. Setelah Yesus selesai berkhotbah, apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu sekalian? Yesus tidak hanya menyuruh Petrus untuk dorong sedikit dari tepi pantai, tetapi Yesus berkata kepada Petrus, sekarang Petrus, kamu bertolak ke tempat yang lebih dalam. Gila enggak perkataan Yesus ini? Kalau kita boleh flashback, Petrus itu baru dari tempat dalam. Baru dari pulang nangkap ikan, balik ke tepi pantai, ketemu Yesus. Yesus pinjam perahunya. Yesus suruh Petrus dorong sedikit supaya lebih jauh dari tepi pantai untuk mengajar. Setelah Yesus mengajar, Yesus perintahkan Petrus, kamu balik lagi ke tempat dalam untuk tangkap ikan. Kira-kira apa yang menjadi yang dipikirkan oleh Petrus pada waktu itu? Tuhan Yesus ini ngenyek, kalau bahasa Jawanya ya. Tuhan Yesus ini ngeledek gitu kan. Main-main. Saya loh tadi baru nangkap ikan gak dapat apa-apa. Sekarang saya disuruh nangkap ikan lagi. Capek tahu. Bapak Ibu sekalian, perhatikan konteksnya pada waktu itu. Yesus sedang mengajar orang. Dan pada waktu itu Petrus mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Disinilah poinnya Bapak Ibu sekalian. Yesus tidak puas bila pendengarnya hanya mendengar saja.
Tetapi Yesus ingin para pendengarnya menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Oleh karena itu Yesus memerintahkan kepada Petrus pada waktu itu, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Yesus ingin melihat apakah Petrus taat apa enggak. Apakah Petrus ingin menjadi pelaku firman apa enggak. Bapak Ibu sekalian, orang Kristen baru teruji bukan ketika dia dengar khotbah. Hari Minggu dia bisa dengar khotbah apapun. Tetapi jauh yang lebih penting dari itu, apakah dia ingin dan mau melakukan khotbah itu. Apakah dia mau melakukan firman Tuhan yang telah dia dengarkan itu. Terkhusus saya sebagai seorang pengkhotbah, apakah saya sendiri sudah mempraktekkan apa yang saya khotbahkan. Bapak Ibu sekalian, ujiannya tidak mudah menjadi orang Kristen. Kita tidak hanya dipanggil sebagai pendengar, kita tidak hanya dipanggil sebagai orang yang tahu kebenaran, tetapi kita juga harus mempraktekkan kebenaran itu. Kita punya iman enggak untuk bertolak ke dalam tempat yang lebih dalam? Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Kalau orang Kristen tepi pantai bilang, oh saya tahu itu, udah sering saya dengar khotbah seperti itu. Tapi kalau orang Kristen yang di tempat dalam, dia berkata, oke, saya tahu ikut Yesus, saya harus pikul salib, sangkal diri. Ketika saya harus pikul salib, ketika saya harus sangkal diri, maka saya harus lakukan itu. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah bedanya orang Kristen tepi pantai dengan orang Kristen tempat dalam. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus di ayat yang ke-5b, itu menunjukkan imannya bahwa ia adalah orang Kristen di tempat dalam. Dia berkata, sekalipun aku tahu ini tidak masuk akal, karena aku sudah dari tempat dalam. Sekalipun orang lain akan menertawakanku karena aku melawan hukum alam, tetapi karena Engkau Yesus, firman yang hidup itu yang memerintahkan, maka aku akan mengikuti. Aku akan tebar jala juga di tempat itu. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi berikutnya? Firman Tuhan katakan, mereka mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Mukjizat terjadi Bapak Ibu sekalian pada waktu itu. Petrus mengalami mukjizat itu ketika dia beriman dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Jadi bukan fokus kepada mukjizatnya dulu, tetapi fokus kepada Sang pemberi mukjizat. Baru mukjizat terjadi. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu sekalian. Jangan kita fokus kepada mukjizatnya sehingga kita lupa kepada Sang pemberi mukjizat. Tapi mari kita fokus kepada Sang pemberi mukjizat, baru mukjizat itu terjadi. Hal itulah yang terjadi dalam diri Petrus. Bapak Ibu sekalian, ketika dia tunduk dan taat kepada Sang pemberi mukjizat, mukjizat itu terjadi dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, orang Kristen di tempat yang dalam, itu kerohaniannya semakin dalam karena dia berada di tempat yang dalam. Akarnya Bapak Ibu sekalian bertumbuh ke dalam, di dalam iman percayanya kepada Yesus. Hari ini sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus kita? Yesus tidak hanya ingin kita tahu bahwa ikut Yesus itu harus pikul salib, menyangkal diri. Tetapi Yesus ingin kita bertolak ke tempat yang lebih dalam, yaitu dengan menghidupi semua itu. Ketika badai pergumulan datang menghampiri kita, sebagai wujud mungkin pikul salib kita, kita menyangkal diri dan lain sebagainya. Sudahkah kita menghidupi bahwa aku ini murid Kristus, aku akan tetap taat dan setia kepada Yesus. Memang gak mudah Bapak Ibu sekalian menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, kalau ikut aku semua hidupmu jalan tol. Jalan tol aja ada macetnya Bapak Ibu sekalian. Yesus tidak pernah berkata bahwa ikut aku maka kamu kaya raya terus. Kamu akan diberkati, usahamu akan lancar jaya, kehidupanmu akan wah enak. Langit selalu biru, nggak ada gelap, nggak ada petir, nggak ada halilintar dan lain sebagainya. Enggak. Tapi Tuhan Yesus berkata dan menjanjikan dalam situasi apapun dalam hidupmu, aku ada di dalam perahu kehidupanmu. Aku nggak akan pergi kemana-mana. Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh memberikan kita kekuatan dan pengharapan baru
untuk kita menapaki tahun 2021. Beralih dari orang Kristen tepi pantai, mengambil komitmen menjadi orang Kristen yang mau berada di tempat yang dalam. Karena disitulah kita akan melihat kuasa Allah bekerja dengan sangat dahsyat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Ketika kami boleh mendengarkan bersama-sama, bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun mereka melihat siaran khotbah hari ini, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka satu persatu, menguatkan iman kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap percaya kepada Engkau, menjadi orang-orang Kristen yang mau berada di tempat dalam bersama dengan Kristus, karena kami percaya Engkau berserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita mensyukuri ya untuk firman yang telah disampaikan oleh Pak Jo pada sore hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga untuk Pak Jo yang menyampaikannya, supaya pelayanannya boleh diberkati oleh Tuhan dimanapun Pak Jo ditempatkan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan oleh opa, oma, bapak, ibu semua yang ada dimanapun juga untuk dipersembahkan di gereja kalau ada kesempatan untuk datang. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, susah atau senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah atau senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami bersyukur Bapak karena kesempatan sore hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan berkatilah persembahan ini, Tuhan juga berikan hikmat bijaksana kepada para majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu dimanapun Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tiba waktunya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Holly. Salam Oma, Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru 2021 ya Oma, Opa. Semoga di tahun yang baru ini kita semua lebih baik, lebih sehat, lebih happy, dan lebih segala-galanya. Tuhan memberkati hidup kita semua ya. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memimpin kita sampai saat ini. Kita sudah melewati tahun 2020 yang begitu mencekam, menakutkan. Tapi kita memasuki di tahun 2021 ini. Biarlah
kita memulainya dengan hidup baru, hidup bersama Tuhan. Tidak perlu ada yang ditakutkan lagi ya Oma Opa, kita jalankan aja apa adanya. Persekutuan Komisi Usia Indah hari ini adalah hari yang pertama di tahun 2021. Biasanya kita menyambut tahun baru dengan penuh sukacita, dengan acara khusus, ada perjamuan kasih, tapi hari ini kita adakan secara sederhana saja. Yang terpenting, kita tetap setia, tetap perbanyak doa, dan ciptakan hati yang gembira. Tahun ini menjadi tahun sejarah buat anak cucu kita mendatang. Bapak Ibu, saya akan membacakan pengumuman, yaitu pengumuman yang pertama, bulan depan, bulan Februari, tanggal 4, hari Kamis. Yang bertugas pembicaranya yaitu Ibu Evangelis Iwanwati, MC-nya Ibu Sri Mario, song leadernya Ibu Rebecca, organisnya Bapak Pendeta Hendy. Berikut Rema. Tiap-tiap malam jam 8 malam, jam 20, kita selalu ada Rema. Rema yang menguatkan iman kita, menambah kekuatan. Bapak Ibu wajib mengikutinya sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah tiap-tiap malam kita mendapatkan berkat yang berbeda yang kita dengar dari firman yang diberitakan. Persekutuan doa juga ada setiap hari Kamis jam 7, yaitu jam 19 malam. Dengan Zoom, ada juga dengan YouTube, silahkan Bapak Ibu mengikutinya. Setiap Rabu pagi kita juga selalu mendengarkan sapaan gembala dari Bapak Pendeta Haryanto. Bapak Ibu, saya akan membacakan yang berulang tahun. Di bulan Desember sampai hari ini. Ibu Marini tanggal 5 bulan 12, Ibu Li Hoknyo 8/12, Ibu Mari Jelantu 12/12, Leong Cui Ken 14/12, Tio Xulian 21/12, Tekuta Susi 2/12, Lani Natalia 25/12, Bu Suci 25/12, Ibu Lisyanti 26/12, Gohun Hun 26/12, Nelly Murniwati Set 26/12, Rilia Sumual 27/12, Bu Ernawati Daniel 28/12, Bu Mercy Chandra 30/12, Bu Yuyun 31/12, Pak Toto Handoko 31/12, Bu Swan Wilandari 51, Bu Karsira Beda 51, Trihartati 71, Eli Wahyudi 8 bulan Januari, Adelina Sihite 9 Januari, Betsy Indrawati 9 Januari, Pauline yang tinggalnya di Asera 9 bulan 1, Andrianto RM Raden Mas 12 bulan 1, Lucy Wihadi 12 bulan 1, Bapak Herman Kasmi 13 bulan 1, Bu Jenny Atmaja 13 bulan 1. Demikian panjangnya ya Bapak Ibu. Ada 27 yang berulang tahun di bulan Desember dan Januari. Bapak Ibu, kita juga bulan Desember kemarin kita berduka cita, yaitu Ibu Frida Manik tanggal 20 bulan 12 telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kami sebagai pengurus Komisi Usia Indah, seluruh pengurus Komisi Usia Indah mengucapkan turut berduka cita. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta kepada Evangelis Yonatan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak selanjutnya.
Juga terima kasih kepada Ibu Lucy, Ibu Hun, Pak Tony, Pak Wilter, dan seluruh kru media multimedia. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Akhir kata, kami seluruh pengurus Komisi Usia Indah mengucapkan tahun baru. Jaga kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker. Sampai jumpa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat kita pada sore hari ini. Tuhan, pada sore hari ini setiap kami bersyukur memuji kebesaran Tuhan karena kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, itu karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan sore hari ini juga kami bersama-sama ingin berdoa bagi Oma Opa, Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan Desember sampai Januari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka satu persatu dengan segala pertolongan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa biarlah di tahun yang baru ini setiap rekan-rekan kami yang berulang tahun boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Dengan segala lika-liku dan dinamika kehidupan mereka, biarlah mereka terus boleh percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka kekuatan dan semangat untuk terus menapaki hari-hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun pada bulan Desember sampai dengan Januari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap rekan-rekan kami, saudara seiman kami yang hari ini sedang sakit. Kami tidak tahu ya Tuhan bagaimana keberadaan mereka, bagaimana perkembangan kondisi mereka. Tetapi ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh menyertai mereka satu persatu. Tuhan boleh memberikan mereka pemulihan. Bagi rekan-rekan kami yang harus mengisolasi diri mereka secara mandiri ataupun dalam rumah sakit, kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai dan memulihkan kondisi fisik mereka ya Tuhan. Kami berdoa karena kami tidak bisa menjangkau mereka dengan tangan kami. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang tidak terbatas itu mampu dan sanggup untuk menjangkau dan memberikan mereka kelegaan dan damai sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami, GKI Harapan Indah dan Bajem Simfoni, yang terus ya Tuhan bekerja, berupaya memberikan pelayanan terbaik di tengah-tengah masa pandemi ini bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan segenap tim, segenap majelis, hamba Tuhan, kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh tetap maksimal di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Meskipun jarak ya Tuhan memisahkan kami, tidak bisa bertatap muka, tapi biarlah melalui media virtual, firman Tuhan, pesan firman Tuhan, pesan puji-pujian yang dinaikkan dan disampaikan boleh tetap menjadi berkat dan mendarat efektif dalam setiap hidup jemaat Tuhan yang menyaksikannya. Tuhan, kami juga berdoa yang terakhir menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Pemerintah kami sudah berjuang ya Tuhan sedemikian rupa di dalam membantu dan membawa bangsa Indonesia boleh segera keluar dari masa pandemi ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga Indonesia boleh segera keluar dari krisis ini. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang akan segera dilangsungkan di negeri ini. Tuhan, Engkau boleh memberkati setiap jajaran terkait di dalam mendistribusikan vaksin-vaksin, di dalam memberikan pelayanan vaksin bagi rakyat Indonesia. Kiranya semuanya boleh berjalan efektif, boleh berjalan baik, dan semua situasi ini ya Tuhan boleh segera terkendali. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syafaat kami pada sore hari ini. Kami manusia lemah yang terbatas, oleh karena itu kami berserah kepada Engkau, Allah Juru Selamat kami yang hidup, di dalam diri Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Sang Gembala, Tuhan kami yang mulia dan agung. Kami serahkan doa syafaat kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami menyerahkan aktivitas kami berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima
di dalam surga. Puji terima kasih. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.